Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selesai ibadah di gereja, seorang pemuda menemui pastornya. Pemuda itu menceritakan kalau 8 bulan lalu dia dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak hari itu ia tidak lagi suka menonton film porno. Ia lebih suka berbuat kebaikan dan bersemangat melayani. Namun ada satu hal yang dirasanya begitu sulit untuk dilakukan, yaitu mengampuni ayahnya. Apakah pertobatan saya tidak sejati? Tanya pemuda itu. Sang pastor tersenyum. Bukan tidak sejati, hanya saja kau belum dewasa secara rohani, kata pastor sambil menepuk pundak pemuda itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah seorang yang bertobat karena pelayanan Paulus adalah Filemon. Filemon adalah seorang terkemuka yang menjadi anggota jemaat di Kolose. Buah pelayanan Filemon kepada jemaat Tuhan tidak diragukan lagi, sampai-sampai Paulus sendiri bersaksi menuliskan, hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Filemon 1 ayat 7. Filemon mempunyai seorang hamba bernama Onesimus. Setelah mencuri uang darinya, hamba itu melarikan diri ke Roma. Bukan kebetulan Onesimus kemudian bertemu dengan Paulus, diinjili dan bertobat. Selang beberapa waktu, beserta sepucuk surat, Paulus mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Melalui surat tersebut, Paulus meminta kesediaan Filemon untuk menerima kembali Onesimus, hamba yang bersalah itu, bukan sebagai hamba, melainkan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Tentu Paulus mengerti permintaannya itu bukan perkara mudah bagi Filemon. Namun melalui permintaannya, Paulus seolah meminta kepada Filemon mendemonstrasikan kedewasaan rohaninya dengan mau mengampuni dan menerima kembali hamba yang telah bersalah kepadanya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tanda kedewasaan rohani adalah kesediaan untuk mengampuni. Faktanya, mengampuni itu tidak mudah. Pengikut Kristus yang masih bayi atau anak-anak sulit melakukannya. Namun seorang yang dewasa rohaninya harus mampu. Hal ini dikarenakan seorang yang dewasa secara rohani tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri, yaitu luka-luka di hati, tetapi kepada perkara-perkara kekal. Nah, bagaimana dengan kita? Tunjukkan kedewasaan kita dengan memberi pengampunan pada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan roh-Mu, agar hidup rohaniku semakin hari semakin dewasa, sehingga aku mampu untuk mengampuni siapa saja yang pernah menyakiti hatiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.